Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua bunda, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya bunda. Seperti biasa ya bunda, saya akan membagikan keseharian saya dan sambil sharing-sharing ya bunda. Hari ini saya menyempatkan diri untuk menyetrika ya bunda, karena ini setrikanya sudah numpuk. Ini juga baru separuh yang saya setrika, yang masih di jemuran masih ada. Karena kemarin hari Sabtu Minggu saya pulang, jadi ketunda setrikaannya, akhirnya jadi numpuk. Nah ini saya mau cicil ya bunda. Kalau tidak dicicil nanti malah tambah beranak pinak. Sambil saya mau nyetrika, saya mau sharing-sharing ya bunda, cara mengatasi ketagihan belanja online. Nah, siapa ini yang sering sekali belanja online tanpa disadari kita belanjanya terlalu banyak atau melebihi budget ya. Belanja online itu memang sangat menyenangkan karena mungkin harganya jauh lebih murah dan masih banyak potongan-potongan harga, ada gratis ongkir dan lain sebagainya. Harga yang menggiurkan, akhirnya kita jadi pengen belanja online ya. Itu sangat dimudahkan ya, sebenarnya kita belanja tidak perlu ke tempat penjualnya atau tokonya, kita hanya perlu menggunakan aplikasi di HP. Itu sangat memudahkan kita, tapi perlu diketahui ya, ketagihan belanja online bisa bikin ketagihan belanja online yang juga bisa berdampak buruk, tidak hanya pada kantong melainkan juga kesehatan mental kita. Kadang kita belanja online itu membeli barang-barang yang tidak benar-benar dibutuhkan dan akhirnya hanya membuang-buang uang saja. Belanja online juga ada untungnya tapi juga ada ruginya ya. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri dan lapar mata, maka ini akan menjadi kebiasaan buruk. Jika kita termasuk orang yang sering ketagihan belanja online dan ingin mencoba berhenti, berikut ada cara yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, tunggu beberapa hari sebelum check out keranjang ya. Beri waktu sekitar 3-7 hari sebelum kita membeli atau melakukan check out keranjang belanja. Menyimpan barang di keranjang belanja online dapat memberi kita itu waktu untuk memikirkan kembali apakah barang tersebut itu memang diperlukan atau hanya sebagai keinginan saja. Jadi kita bisa menunggu jeda waktu ya bunda. Misalnya kita sudah buka aplikasi, kita lihat-lihat barang, kok ini kok bagus atau ini kok murah, tapi kita itu jangan langsung check out ya, kita tunggu dulu kita benar-benar membutuhkan atau tidak. Sekiranya biasanya nih kalau saya kasih jeda waktu itu ya paling lama tuh 1 minggu ya. 1 minggu saya pikirkan, setelah 1 minggu saya pikir ternyata saya tidak membutuhkan, akhirnya saya tidak tidak beli barang tersebut. Nah ini akan membuat kita ini jadi berpikir ya, dalam 1 minggu itu kita benar-benar membutuhkan atau tidak. Kalau tidak benar-benar membutuhkan, sebaiknya ya jangan dibeli, karena nanti kita akan terbiasa untuk kalau kita ada misalnya promo atau ada gratis ongkir dan lain sebagainya, itu akan menjadi kebiasaan kita. Kalau kita sudah lihat promo, kita beli, lihat barangnya bagus kita beli, jangan ya. Jadi kita coba tunggu beberapa hari sebelum check out keranjang, nanti kita tahu benar-benar barang itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Kemudian yang kedua, berhenti berlangganan. Kita mengikuti banyak toko online. Setiap harinya ada saja email masuk yang menawarkan diskon atau bonus pembelian ya. Jika ingin terbebas dari ketagihan belanja online, sebaiknya berhenti berlangganan toko atau berhenti mengikuti toko online yang mengirimkan pesan ajakan belanja setiap harinya. Karena ini marketing ya. Beberapa orang itu kadang tergiur dengan postingan-postingan belanja atau iklan gitu yang menggiurkan. Namanya juga marketing ya. Pintar sekali membuat konsumen itu tertarik dengan apa yang dipasarkan. Jadi kita kalau ingin tidak selalu belanja online, sebaiknya berhenti berlangganan ya.
agar itu bisa membatasi kita untuk belanja online. Kemudian yang ketiga, buat daftar belanja. Langkah ini terbilang sangat mudah dilakukan kita ya. Tinggal membuat daftar barang apa saja yang kita butuhkan, barang yang kita inginkan. Pikirkan kembali ya, apa aja yang benar-benar kita butuhkan, mengapa kita memerlukannya, apakah ada barang yang lain di rumah yang bisa kita pakai agar tidak perlu membelinya lagi. Kita juga bisa membuat daftar barang apa saja yang sudah kita beli setiap bulannya. Kemudian kita catat beberapa catatan uang yang kita keluarkan untuk membeli barang-barang tersebut. Setidaknya langkah ini akan membuat kita ini sadar bahwa sudah banyak barang yang kita miliki. Kalau kita sudah membuat daftar barang-barang yang sudah dibeli, biasanya kita nanti bisa mengelisnya ya. Jadi tidak mudah lapar mata. Oh, ternyata kita misalnya bulan ini sudah membeli produk yang misalnya skincare apa gitu. Terus jangan sampai tergiur dengan produk yang ditawarkan lagi. Terus kita misalnya sudah membeli kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang misalnya sabun, perlengkapan mandi atau cuci piring atau dan lain sebagainya kan sudah kita list. Jadi kita kalau ada iklan yang menawarkan dengan harga yang lebih murah, ada yang mungkin beli satu gratis satu, ada yang free ongkir, itu kita tidak tergiur. Jadi kan karena sudah mengelis, oh ternyata barang ini sudah saya beli, jadi saya tidak perlu walaupun itu harganya lebih murah. Jangan kita membeli sesuatu itu karena pas lagi diskon, pas lagi ada promo gitu, karena yang sudah kita beli saja belum kita pakai lah, nanti yang pembelian berikutnya kita mau pakai kapan, nanti numpuk akhirnya yang ada tidak kepakai. Yang keempat, mencatat pengeluaran. Mencatat pengeluaran bisa membantu kita menyadari apa saja yang sudah kita beli. Kita mungkin membeli barang-barang tersier yang harganya ramah di kantong. Namun jika dilakukan setiap hari tentunya pengeluaran kita akan membengkak ya. Catat setiap berapa rupiah yang kita keluarkan ketika kita belanja online. Mesti harganya terbilang receh, kalau dikumpulkan bisa kaget nih kita melihat catatan belanja online kita setiap bulannya. Walaupun mungkin harganya nggak begitu mahal atau mungkin harga yang sangat murah, tapi kalau dilakukan setiap hari, nanti yang ada kan kita tahu pengeluaran kita catat. Ternyata saya sudah belanja banyak sekali, padahal itu yang diiklankan harganya mungkin 10.000, 5.000, tapi kalau dikali setiap hari kan jadinya banyak. Nah, itu pentingnya untuk mencatat pengeluaran kita setiap harinya atau setiap bulannya ya. Yang kelima, atur budget. Kadangkala belanja online itu dipilih sebagai cara melepas stres. Cara ini yang salah ya. Ini akan membuat kita jadi konsumtif atau boros ya. Yang kelima, atur budget. Kadangkala belanja online itu dipilih sebagai cara melepas stres. Cara ini tidak salah asal tidak terjadi ketagihan belanja online. Supaya tidak ketagihan, tetapkanlah batasan pengeluaran untuk belanja online setiap bulannya. Sebaiknya pastikan juga bahwa barang-barang yang kita beli memang benar-benar dibutuhkan. Jadi sebenarnya sih kalau hanya untuk menghilangkan rasa stres kita belanja online itu sebenarnya sih tidak baik ya. Cuma ya itu kadang manusia juga ada perlunya untuk refresh pikiran. Cuma ya kita harus bisa memilih belanja kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan saja. Jangan hanya karena keinginan semata, nanti kita jadinya ketagihan, belanja berlebihan, terus kita nggak sadar pengeluaran kita akan membengkak. Dan ini kita akan pusing sendiri ya nantinya. Jadi atur budget setiap bulannya agar pengeluaran kita itu bisa diatur, tidak kebablasan gitu.
Kemudian yang keenam, hapus aplikasi belanja. Opsi ini bisa jadi pilihan terakhir kita. Benar-benar ingin menghentikan kebiasaan belanja online, tapi aplikasi belanja online ini tidak kita gunakan lagi, kita tidak perlukan lagi. Sebaiknya kita dibuang saja ya, agar kita tidak melihat iklan-iklan atau diskon-diskon yang ditawarkan oleh pedagang-pedagang ya. Kalau memang benar-benar kita memang ingin berhenti belanja online, ya sebaiknya kita hapus saja aplikasinya, karena mungkin aplikasi ini akan membuat kita itu ketergantungan ya. Banyak sekali sekarang iklan-iklan dan promo-promo yang membuat kita itu menjadi tertarik dan akhirnya kita belanja. Nah, karena kalau kita tidak bisa mengendalikan pengeluaran kita, sebaiknya ya sudah hapus saja, karena mungkin kita ingin mengatur keuangan kita jauh lebih baik ya. Sebaiknya dihapus saja. Itu pilihan yang terakhir ya Bunda. Kalau memang Bunda masih bisa atau masih mengontrol diri kita untuk belanja online, ya nggak apa-apa pakai aplikasi pembelanjaan tersebut. Yang penting dengan batas cukup kita, jangan belanja berlebihan agar kita tidak kebablasan belanjanya ya. Karena kadang kita itu kalau sudah lihat scroll iklan-iklan atau produk-produk yang kita cari itu, kadang kita itu kayak terhipnotis ya, nggak sadar sebentar-bentar check out, sebentar-bentar check out. Itu sudah kayak apa ya, kebiasaan memang. Sebenarnya itu harusnya kita benahi ya. Kalau memang kita sudah terbiasa begitu, kalau ingin menghentikannya ya harus pelan-pelan. Harus kita biasakan untuk mengatur keinginan kita. Kalau keinginan kita selalu kita harus penuhi, kan tidak itu ya Bunda, tidak mesti kita bisa memenuhinya pas mungkin hari itu juga, karena kan kita kebutuhan kita kan nggak hanya untuk keinginan saja ya. Jadi itulah kenapa kita harus bisa mengontrol diri kita, mencari jeda waktu, benar-benar barang-barang yang kita lihat ini memang benar-benar kita butuhkan atau hanya keinginan semata saja ya, agar kita itu tidak kebablasan untuk belanja. Banyak sekali orang-orang sekarang itu yang terlilit hutang karena aplikasi belanja online ya, karena pembelanjaan ini terbilang cukup mudah tanpa harus kita mengeluarkan uang. Terus kita kadang bayarnya juga bisa dibayar nanti tempo atau bahkan bisa dibayar cicil gitu ya. Nah, ini kadang kita tidak bisa mengontrol diri, akhirnya kita terlilit hutang. Nah, itu beberapa cara mengatasi ketagihan belanja online ya Bunda. Tadi saya sudah selesai menyetrika dan ini saya mau beres-beres dapur belakang karena sudah selesai makan malam, jadi sekalian saya bereskan biar nanti paginya saya sudah tidak mencuci piring lagi dan membersihkan meja ya, karena sudah saya bersihkan sebelum tidur. Nanti kalau sudah saya bersihkan kan paginya saya enak, saya tinggal masak aja buat sarapan, terus nanti melakukan kegiatan yang lainnya ya, seperti menyapu, mengepel, seperti itu Bunda. Nah, itu beberapa cara mengatasi agar tidak ketagihan belanja online ya Bunda. Nah, semoga video kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada yang ingin sekali lepas dari ketagihan belanja online ya Bunda. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya, semoga menginspirasi. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.